Halo teman-teman, salam jumpa bersama kami di Ngopi. ngobrol pintar. Dalam ngopi kali ini kita akan membahas seorang tokoh filsafat yakni Moses Maimonides. Sebelum kita melanjutkan ngopi kita, ada baiknya kita melihat sedikit biografi singkat dari tokoh ini. Moses Maimonides memiliki nama asli, yaitu Moses ben Maimon. Dia lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 1135 dan wafat di Mesir pada tahun 1204. Ia adalah seorang filsuf Yahudi, ahli hukum, dokter, dan tokoh intelektual pada abad pertengahan. Maimonides belajar beragam sumber intelektual Yahudi karena ayahnya seorang ahli hukum Yahudi. Selain itu, ia adalah seorang ahli yang membaktikan dirinya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus sebagai seorang pemimpin politik di masyarakat Yahudi. Oke, sebelum kita lanjutkan, sambil ngobrol, jangan lupa minum. Hai teman-teman, pada kesempatan berikut ini kita akan melihat sedikit situasi sosial, politik, dan religius yang ada pada zaman Maimonides. Pada saat itu, kawasan Andalusia berada di bawah kekuasaan politik Muslim. Tentu saja pada saat itu terjadi interaksi antara agama Muslim, agama Yahudi, dan agama Nasrani yang berada di Andalusia. Tentunya masa ini merupakan masa kegemilangan peradaban Muslim. Namun pada tahun 1148 terjadi kekacauan politik di mana penguasa Almohad yang berkuasa di Afrika Utara mengekspansi wilayah kekuasaan ke kawasan Maroko hingga ke Andalusia. Kemudian ia membuat kebijakan politik yang gagal, di mana ia memerintahkan orang-orang Yahudi untuk memeluk agama Islam sebagai kebijakan politiknya. Pada waktu itu juga, Ortodoks Yahudi dalam Perjanjian Lama tidak mengakui bahwa Yesus dan Muhammad berasal dari yang ilahi. Tentunya di tengah kekacauan politik itu, keluarga Maimonides memilih pindah dan mencari ketentraman. Maimonides kemudian berkelana menyebarkan gagasannya. Ia bersama keluarganya pindah ke Mesir pada tahun 1166 dan kemudian menetap di Fustat di kawasan Kairo, Mesir. Ia kemudian dikenal sebagai pemikir yang penting yang masyhur di lingkungan Yahudi dan Islam. Sejak ia mempublikasikan Misah Torah. Kitab ini menjadi karya penting baginya karena membahas tentang hukum dan etika Yahudi yang bersumber dari kitab suci Taurat. Baik, kita akan beranjak ke pemikiran Maimonides. Yang pertama, pemikirannya mengenai ketuhanan. Menurut Maimonides, Tuhan adalah entitas yang utuh dan tidak memiliki materi atau tubuh. Hal ini dibuktikannya dengan jalan filsafat rasionalitas sekaligus teologi dengan menggunakan tradisi Yahudi sebagai sumbernya. Ia juga mengadopsi paham ketuhanan berdasarkan pandangan Aristoteles mengenai penyebab pertama atau penyebab yang tak disebabkan. Maimonides berusaha menjelaskan keberadaan Tuhan melalui jalan filsafat dengan mengkombinasikan teologi Yahudi dan Islam. Rumusan Maimonides merupakan upaya untuk mengedepankan konsep ketuhanan dan keimanan yang benar sebagai alat untuk menghindari kesalahan manusia. Baik, pada bagian berikutnya kita akan melihat
filsafat politik dan hukum menurut Maimonides. Yang pertama kita akan melihat soal filsafat politik. Politik menurut Maimonides adalah tata masyarakat oleh satu individu yang memiliki keunggulan intelektual. Maimonides juga berpendapat bahwa tujuan politik adalah untuk menata masyarakat guna menciptakan kesempurnaan. Filsafat menurut Maimonides menyediakan pengetahuan tentang kebahagiaan sejati dan dasar moral yang memadai bagi setiap orang yang hidup dalam suatu negara untuk mencapai kebahagiaan itu. Konkretnya, menurut Maimonides, filsafat menyediakan perspektif tentang keadilan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin masyarakat. Bagian yang kedua tentang filsafat hukum. Maimonides berpendapat bahwa setiap hukum yang ada di masyarakat berasal dari hukum ilahi. Tujuannya adalah agar hukum tersebut membantu manusia mencapai kebahagiaan baik secara personal maupun secara sosial di dalam masyarakat dalam bentuk terciptanya masyarakat yang harmonis. Sebab dalam masyarakatlah manusia mampu mencapai kesempurnaan dirinya dan berkreativitas. Kesempurnaan itu hanya dapat dicapai jika manusia hidup bermasyarakat tentunya dan mencapai atau mematuhi hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa. Maimonides mendasarkan gagasannya pada hukum Musa. Hukum Musa bagi Maimonides adalah hukum yang abadi. Hukum tersebut tidak dapat digantikan dan paling ideal menurutnya karena memuat perintah dan larangan. Di dalam hukum-hukum itu terkandung perintah bagi setiap orang Yahudi, khususnya untuk menekuni filsafat dan ilmu pengetahuan, karena di dalam keduanya lah pengetahuan yang sesungguhnya tentang Tuhan dapat diperoleh. Kita masuk pada poin yang berikut adalah hukum Yahudi dan akal budi. Di sini ada dua tujuan dari hukum-hukum di dalam tradisi Yahudi. Hukum yang pertama adalah mengajarkan manusia untuk mencapai kesempurnaan fisikal, terutama kesempurnaan di dalam hidup bersama. Tujuan yang kedua adalah membantu manusia mencapai kesempurnaan intelektual. Ini adalah tujuan tertinggi dari keberadaan hukum-hukum Tuhan di dalam tradisi Yahudi. Seluruh pandangan Maimonides tentang hukum dan akal budi berpijak pada keseimbangan di antara dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah keutamaan keheningan dan prinsip yang kedua adalah keberanian menyatakan kebenaran. Dengannya orang bisa mencapai kesempurnaan intelektual, dan dengan kesempurnaan itulah yang mendekatkan seseorang dengan Tuhan. Yang berikut, kesempurnaan manusia. Menurut Maimonides, persentuhan dengan materi membuat manusia jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, persentuhan dengan materi dalam arti bekerja hanya dilakukan seperlunya saja untuk membantu manusia memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, Maimonides juga menawarkan solusi isolasi sosial. Ia juga menekankan pentingnya orang untuk melepaskan diri dari benda-benda indrawi ataupun material. Untuk mencapai kesempurnaan, setiap orang haruslah memandang Tuhan sambil ia beraktivitas dengan. Demikian ngopi singkat kita kali ini mengenai Moses Maimonides. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita sekalian. Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Pintar selanjutnya.